Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan Allah. Tayangan video kali ini kisah tentang nazar Abdul Muthalib untuk menyembelih Abdullah. Silakan sahabat-sahabat menyaksikan tayangan video ini. Abdul Muthalib disegani oleh kaum Quraisy atas kedermawanannya, kemampuannya, dan kebijakannya. Segala kebaikan dimiliki Abdul Muthalib dalam kehidupannya. Abdul Muthalib memang sangat tampan, berwibawa, dan kekayaan yang sangat melimpah pada dirinya. Abdul Muthalib juga memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam kabilah Quraisy dibandingkan anggota kabilah Quraisy lainnya. Abdul Muthalib mengemban tanggung jawab yang sangat mulia untuk menyediakan air minum dan makanan bagi para peziarah haji. Bahkan Abdul Muthalib juga bertanggung jawab penuh atas pengelolaan sumber mata air Zam-Zam. Semua keberuntungan yang dimiliki Abdul Muthalib ternyata masih menyimpan kesedihan yang sangat dalam. Abdul Muthalib hanya dikaruniai satu anak laki-laki, dan inilah penyebab kesedihan Abdul Muthalib yang sangat dalam. Sedangkan sepupunya Umayyah dikaruniai begitu banyak anak laki-laki. Abdul Muthalib berdoa kepada Tuhan agar dikaruniai beberapa anak laki-laki, dan sebagai tambahan doanya ia bernazar bila dikaruniai 10 anak laki-laki sampai dewasa, Abdul Muthalib akan mengorbankan satu orang di antaranya untuk Tuhan pemilik Ka'bah. Doa Abdul Muthalib dikabulkan dan kini memiliki 10 anak laki-laki. Dari 10 anak laki-laki tersebut, yang paling disayangi adalah Abdullah, anak terakhir. Abdul Muthalib merupakan sosok yang menepati janjinya mengenai nazar yang pernah diucapkannya. Nazar yang selalu menghantui Abdul Muthalib. Akhirnya Abdul Muthalib memberitahukan kepada semua anak laki-lakinya tersebut, dan Abdul Muthalib meminta anak-anaknya mendukung dalam melaksanakan nazar tersebut. Abdul Muthalib berupaya melaksanakan nazar tersebut dengan mengundang pengundi panah untuk hadir di Ka'bah. Selanjutnya Abdul Muthalib menjelaskan kepada pengundi panah tersebut tentang nazarnya tersebut. Hasil pengundian dari anak panah tersebut yang keluar ternyata nama Abdullah. Maka Abdul Muthalib menuntun Abdullah langsung menuju tempat pengorbanan. Abdul Muthalib tidak mau berpikir panjang lagi, ingin secepatnya dilakukan penyembelihan terhadap Abdullah. Istri Abdul Muthalib, Fatimah dari Bani Makhzum, yang merupakan ibu dari Abdullah, berupaya meminta suaminya untuk tidak melaksanakan nazar tersebut dan mencari cara lain untuk melaksanakan nazar tersebut. Semua Bani Makhzum sepakat dengan Fatimah agar nazar menyembelih Abdullah diganti dengan cara lain. Bahkan Mughirah, pemimpin Bani Makhzum, menyatakan, "Jangan korbankan Abdullah, kita akan mencari gantinya meskipun seluruh kekayaan Bani Makhzum sebagai penggantinya." Begitu pula saudara-saudara Abdullah meminta kepada Abdul Muthalib
agar menempuh cara lain dalam melaksanakan nazar tersebut. Akhirnya Abdul Muthalib setuju untuk menempuh cara lain untuk melaksanakan nazarnya tersebut. Abdul Muthalib harus mengkonsultasikan kepada seorang wanita bijaksana yang dapat memberikan saran apakah persembahan lain dapat menggantikan Abdullah dalam nazarnya. Abdul Muthalib bersama Abdullah pergi ke Yasrib dan mendapatkan kabar tentang wanita bijak telah pindah ke Khaybar, pemukiman Yahudi di sebelah utara Yasrib. Ketika Abdul Muthalib bertemu dengan wanita bijak dan Abdul Muthalib menjelaskan maksud tentang kedatangannya, wanita bijak itu berkata, "Telah datang petunjuk kepadaku, binatang apa yang kalian pelihara?" Abdul Muthalib menjawab, "Ada 10 ekor unta." Wanita bijak menjawab, "Kembalilah ke kotamu dan tempatkanlah anak laki-lakimu dan 10 ekor unta itu secara berdampingan, lalu undilah. Jika anak panah terjatuh di depan anak laki-lakimu, tambahkanlah 10 ekor unta dan undilah kembali. Begitu seterusnya hingga Tuhan menerima unta-unta itu, sampai undian tersebut menempatkan anak panah berada di samping unta-unta tersebut. Maka dengan demikian korbankanlah unta-unta itu, sementara itu biarkanlah anak lelakimu hidup." Abdul Muthalib bersama Abdullah kembali ke Mekah. Di kota Mekah, Abdul Muthalib membawa Abdullah untuk melaksanakan kegiatan pengundian tersebut. Abdul Muthalib berdoa di depan Tuhan pemilik Ka'bah sebelum acara pengundian agar Tuhan pemilik Ka'bah menerima persembahannya. Pengundian dilakukan dan anak panah pun jatuh di hadapan Abdullah. Maka 10 ekor unta ditambahkan. Selanjutnya diadakan pengundian lagi dan anak panah tersebut pun jatuh di hadapan Abdullah. Maka 10 ekor unta ditambahkannya lagi. Sampai undian ke-10, ternyata anak panah pun jatuh di hadapan Abdullah, sehingga semuanya sudah 100 ekor unta ditambahkan. Pada undian ke-11, ternyata anak panah jatuh di hadapan unta. Melihat peristiwa tersebut, Abdul Muthalib masih belum yakin Tuhan Ka'bah menerima persembahan onta. Sampai diadakan 2 kali pengundian, ternyata hasil pengundian tersebut anak panah tetap jatuh di hadapan unta. Hal ini telah meyakinkan Abdul Muthalib bahwa Tuhan telah menerima penebusan dan onta-onta itu pun disembelih sebagai kurban. Dari peristiwa kisah Abdullah, ayahanda baginda Rasulullah yang gagal dikorbankan untuk persembahan, ternyata memiliki kesamaan dengan nenek moyang Rasulullah, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Dalam peristiwa tersebut, Nabi Ismail yang hendak dikorbankan oleh Nabi Ibrahim kemudian diganti oleh seekor domba oleh malaikat Jibril.